Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali dengan saya, kawan-kawan semua, di channel Samudra Misteri. Sudah menjadi sunatullah atau hukum alam. Allah menciptakan alam semesta ini dengan dua sisi atau dua wajah. Semisal air, jika sedikit satu gelas kita minum itu bisa menjadi kita hilang haus kita. Namun jika air itu datangnya bertriliun-triliun kubik, itu akan menjadi negatif bagi kita atau bencana bagi kita. Air jika satu gelas kita minum ketika kita dahaga, itu akan menjadi hal yang positif bagi tubuh kita. Tapi jika air itu datangnya bertriliun-triliun kubik, maka itu akan menjadi bencana atau negatif bagi kehidupan kita. Api itu jika sedikit itu akan menghangatkan tubuh kita. Namun jika datangnya api itu berlebih atau sangat besar, maka itu akan negatif atau membahayakan diri kita. Angin yang menghembus sepoi-sepoi pelan-pelan, kecil sedikit, itu membawa energi positif bagi kita, membawa kesejukan bagi kita. Namun jika angin datangnya sangat berlebih, maka itu pun akan menjadi musibah atau negatif bagi kehidupan kita. Angin bermanfaat bisa untuk persemaian atau perkawinan buah salak, buah naga, itu kan lewat perantaraan angin ya. Angin bisa membawa mudorot atau bahaya atau negatif bagi diri manusia, bagi kehidupan manusia jika datangnya berlebih. Teman-teman, di mana saja berada, air hujan itu menyejukkan, menyuburkan, memberi kehidupan kepada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Namun jika datangnya air hujan itu sangat berlebih, itu pun akan menjadi sebuah sisi yang sangat negatif bagi kehidupan manusia. Artinya itu akan membawa bencana. Jadi air itu jika sesuai dengan porsinya turunnya, maka air hujan tersebut akan membuat hal-hal positif bagi kehidupan manusia. Namun jika air hujan itu turunnya berlebihan, umpamanya 40 hari 40 malam hujan terus, nggak pernah berhenti, maka itu akan suhu cuaca menjadi negatif dan itu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Jadi dunia ini dua wajah, dunia ini dua sisi. Maka manusia itu dikeluarkan kuntum khaira ummatin ukhrijat. Jadi kamu semua adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, pertama untuk menjadi khalifah. Jadi untuk mengendalikan, untuk mengatur, untuk memanfaatkan alam semesta ini ya. Yang kedua bisa juga istilahnya kayak di film-film ya, manusia itu jadilah avatar yang terbaik. Jadi mengendalikan lingkungan, memelihara lingkungan, memprogram lingkungan. Teman-teman di mana saja berada, jadilah avatar yang baik.
seburuk-buruknya makhluk itu ada manfaatnya. Sesuatu yang paling buruk pun itu ada manfaatnya. Teman-teman ingin mancing, mendapatkan sesuatu yang mengenakkan, tapi teman-teman tetap butuh umpan yang namanya cacing, makhluk yang buruk rupa tinggal di tanah. Ketika ikan sudah didapatkan, teman-teman tidak makan cacingnya, tidak. Teman-teman yang dimakan adalah daging ikannya. Kentut itu negatif sekali buat hidung teman-teman semua. Tetapi jika teman-teman nggak bisa kentut, itu adalah suatu masalah bagi tubuh dan badan teman-teman semua. Teman-teman berak, wujud kotoran kita, wujud kotoran teman-teman itu mungkin menjijikkan bagi mata teman-teman, bagi hidung teman-teman, negatif bagi hidung teman-teman, negatif bagi mata teman-teman, negatif bagi mindset teman-teman. Karena mindset teman-teman sudah terlanjur terdoktrin bahwasanya kotoran kita itu adalah menjijikkan. Namun teman-teman, ketika teman-teman nggak bisa mengeluarkan kotoran tersebut, itu pun akan bermasalah bagi tubuh teman-teman. Jadi dunia ini tidak lepas dari dua wajah. Dunia ini tidak bisa lepas dari dua sisi. Itulah sunnatullah atau hukum alam. Avatar yang baik itu jangan mudah menjustis, oh ini buruk. Apakah yang buruk ini nggak bisa dimanfaatkan atau dikelola? Avatar yang baik adalah yang mampu mengelola, mengendalikan sesuatu yang buruk untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dan baik. Cukup sekian teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Positif dan negatif itu relatif. Tergantung porsi, relativitas antara positif dan negatif. Itulah keseimbangan teman-teman. Itulah keseimbangan teman-teman. Tidak semua yang tampak buruk dalam pandangan teman-teman itu buruk di pandangan Tuhan. Tidak semua yang baik menurut pandangan teman-teman belum tentu baik di mata Tuhan. Jadi kita sebagai avatar yang baik atau sebagai khalifah di muka bumi ini ya, kuncinya cuma husnuzon. Kita berprasangka baik dengan sesama, kita berprasangka baik dengan alam semesta, kita berprasangka baik dengan sang pencipta. Itulah konektivitas, rasa akan tersambung. Jadi setiap manusia itu adalah spesial karena tercipta untuk tujuan yang berbeda. Setiap manusia itu adalah spesial karena tercipta untuk tujuan yang berbeda. Jadi seperti garis orbit. Mengapa planet-planet itu nggak berbenturan? Karena ya setiap planet itu spesial, punya orbitnya masing-masing. Begitu juga kita semua sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai avatar di muka bumi ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Jadi terlepas dari pembicaraan saya dari awal, jadi teman-teman semua, bahwa misi dan visi manusia diturunkan ke dunia ini ya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadat. Nah, ibadah ini banyak macamnya. Ada yang sifatnya ubudiyah, ada yang sifatnya sosial, mencintai alam, mengelola alam beserta isinya. Nah, mengelola alam beserta isinya ini termasuk kegaiban. Jadi menjaga kestabilan alam semesta. Karena alam semesta itu kan bukan hanya yang tampak, jadi alam semesta yang zahir, alam semesta yang batin. Kiranya cukup sekian ya teman-teman. Jadi dunia itu sudah sunatullah, dua sisi atau dua wajah, ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, ada hitam dan ada putih. Nah, kita itu ditekankan untuk bisa mengendalikan semua. Kita cuma butuh keseimbangan. Keseimbangan untuk mensiasati dalam kehidupan ini, dalam ranah sunatullah, ranah hukum alam ini. Jadi sesuatu yang berlebihan itu memang gak baik. Contohnya, kita merasa lebih suci atau lebih baik dari orang lain, itu pun salah. Dan itu pernah dilakukan oleh iblis. Karena iblis itu merasa paling suci, merasa paling baik, selain dia itu semua negatif. Jadi dia merasa paling positif. Semua yang lain itu negatif, sehingga ketika diciptakan manusia dengan kedudukan derajat yang mulia, si iblis itu tidak mau hormat, tidak mau sujud. Teman-teman, kiranya cukup sekian ya dalam penyampaian saya ini. Maka dunia itu dua wajah, ada kanan, ada kiri. Tangan kanan itu kan selalu kita buat makan, buat minum, itu dominan menggunakan tangan kanan. Tapi bukan berarti tangan kiri itu terus jelek atau negatif. Karena dia cuman kita buat sebagai penunjang atau hal-hal yang buruk seperti cebok. Dan selalu digunakan untuk cebok, bukan berarti tangan kiri ini negatif. Selamit, masih bersama Samudera Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman di channel Samudera Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi.